Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Hari ini, 14 Desember, ada kisah dalam sejarah Indonesia yang berkaitan dengan rakyat Minangkabau, Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Desember ini, setidaknya terjadi dua peristiwa di masa lalu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1947 dan 1949. Berikut catatan sejarah itu. Jadi pada 14 Desember 1948, jatuhnya pesawat Afro Anson RI-003, sumbangan rakyat Sumatera Barat, khususnya ibu-ibu atau ama-ama. Sebelumnya saya akan beritahu, saya sedang memakai baju geng 123. Kalau kemeja, saya suka memakai geng 123 karena kualitasnya keren sekali dan bahannya lembut serta tidak panas. Nah, ini yang membuat saya menjadi nyaman dan lancar dalam membuat konten. Kalau celana jeans favorit saya sudah beberapa tahun ini, saya selalu memakai DV Level 9. DV Level 9 itu barang berkualitas dengan slogannya harga kaki 5, kualitas mall gitulah. Afro Anson dengan register RI-003 adalah sebuah pesawat terbang multifungsi pertama yang dimiliki Indonesia, bermesin ganda keluaran Inggris. Pesawat ini merupakan pesawat terbang pertama yang dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia yang dibeli pada awal bulan Desember 1947. Dan setelah itu Dakota RI-001 Solawah sumbangan rakyat Aceh dibeli pada tahun berikutnya, pada tahun 1948 tepatnya. Dari pesawat tersebut lahir dua nama orang tokoh yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma. Dan namanya diabadikan menjadi bandara di Bahkan juga diungkap budayawan Minangkabau Hasril Caniago menyebut di zaman pergerakan dan kemerdekaan, Sumbar punya 3 lapangan terbang, yakni lapangan terbang Tabing di Padang yang dikuasai Belanda, lalu lapangan terbang Gaduy dan lapangan terbang Piobang di Kabupaten 50 Kota. Pesawat Afro Anson RI-003 ini dibeli dari sumbangan emas dari masyarakat Sumatera Barat untuk perjuangan Republik Indonesia. Jadi, 15 tahun sebelum Kennedy atau Presiden Amerika Serikat di saat itu menyampaikan pidato tentang bela negara yang isinya seperti ini. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang kamu berikan untuk negara ini. Nah, masyarakat Minang sudah melakukan hal tersebut 15 tahun sebelum pidato itu ada. Nah, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat dielakkan. Akhirnya pesawat itu pun jatuh di Tanjung Hantu, Selat Malaka, tepatnya di Malaysia. Bertepatan dengan hari ini, 75 tahun silam, pada 14 Desember 1947, dalam perjalanan dari Thailand menuju lapangan udara Gaduy, dekat dari Bukit Tinggi. Nah, Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi yang membawa pesawat tersebut gugur dalam kecelakaan tersebut. Sebelumnya, pesawat ini berangkat dari Gaduy pada 9 Desember 1947 untuk menjalankan misi, meminta dukungan dan kerjasama mendapatkan senjata, peralatan, serta logistik bagi kepentingan perjuangan ke Singapura dan Thailand. Jadi, pesawat itu baru saja dibeli dari 15 kg emas yang dikumpulkan masyarakat Sumbar mulai 27 September 1947. Apa mau dikata, pesawat jatuh ketika melaksanakan misi pertamanya. Dan hari ini adalah tepat di mana pesawat itu terjatuh 75 tahun yang silam. Oke, satu lagi sejarah yang bertepatan dengan 14 Desember ini pada tahun 1949, 2 tahun setelah terjadi Afro Anson tersebut. Setelah tentara Belanda meninggalkan Bukit Tinggi dan tentara serta kelengkapan pemerintahan Republik kembali, digelar upacara pemulihan Bukit Tinggi sebagai ibu kota provinsi di Sumatera Tengah. Setahun sebelumnya, Bukit Tinggi ditinggalkan setelah tentara Belanda menguasai lewat agresi militer pada Desember 1948. Upacara pemulihan itu menandai berjalannya kembali roda pemerintahan dan ekonomi di kota, memainkan peranan penting dalam berbagai episode sejarah tersebut. Itulah dua kejadian penting yang mungkin anak-anak sekarang ini tidak mengetahui, bahkan sedikit sekali yang ingin menggali sejarah tersebut.
Di masa lalu, setiap hari, setiap tanggal yang sama pada hari ini itu ada sejarah-sejarah penting yang mungkin kita ketahui di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Barat, Minangkabau. Oke, bro, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, penempatan kata. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Devan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.